Halo, selamat siang, selamat sore Ibu Lili. Sore, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu Lili, nama aku Alinda yang akan memandu acara podcast Mas hari ini, Bu Lili. Ya, salam Iya, kenal. Bu Lili gimana nih kabarnya Bu Lili? Sehat ya? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm, Nah Ibu kalau boleh tahu nih kesibukan Bu Lili selama seminggu ini ngapain aja nih Bu? Seminggu ini kami lumayan banyak kegiatan ya, karena kan dalam persiapan kemarin 17 Agustusan, kemudian ada beberapa fashion show yang harus kita lakukan, dan persiapan Hari Batik juga. Jadi lumayan Iya Bu. padat gitu. Wah, suatu kehormatan buat kita karena Ibu Lili ini di tengah-tengah yang jadwalnya padat ini masih bisa menyempatkan untuk hadir di podcast Mas hari ini dengan memberikan masukan-masukan atau informasi mengenai batik Betawi Tambora loh Sobat Mas. Nah, sebelum memulai lebih jauh lagi nih Bu, aku mau tanya nih, kalau batik Betawi Tambora ini tuh sudah dijalankan berapa lama sih Bu, kalau boleh tahu? Oke, untuk batik Betawi Tambora sekarang sudah di tahun kedua, udah mau masuk tahun ketiga ya. Tahun Mm-mm. kedua udah mau masuk tahun ketiga. Berarti dari tahun 2000 berapa Bu? 19? 19 ya. Oh, 19. Berarti 19 udah, ya. iya benar. Berarti udah cukup lama juga ya, Bu ya? Iya. Eh, Kalau, iya Bu? ya cukup lumayan, cukup Mm-mm. lama. Kalau boleh tahu juga nih, Bu, lokasi dari batik Betawi Tambora ini di mana sih, Bu? Batik Betawi Tambora berlokasi di Rusun Nawa Tambora, Jakarta Barat. Tam Jakarta Barat ya, Bu ya? Di mana itu, Bu, Ya, kalau boleh tahu? di Rusun Rusun Tambora di Oh, Angke. Oh, Angke. Nah, teman-teman Sobat Mas mungkin yang mau belajar mengenai cara membuat batik atau mau melihat-melihat produk-produk dari batik Betawi Tambora, boleh banget langsung kunjungi di Jakarta Barat ya, Bu ya, di Angke. Ya, Jakarta Barat di Rusun. Baik. Oke. Nah, Ibu, kita mau berbicara nih, Bu, mengenai batik Betawi Tambora nih, Bu. Aku mau nanya dari hal yang dasar dulu nih, Bu. Sebenarnya, menurut Ibu Lili ini, batik itu apa sih, Bu? Karena yang pernah saya dengar ini, kalau tidak salah itu, kain dengan batik ini adalah dua hal yang berbeda ya, Bu? Ya, kalau boleh sedikit kami jelaskan, batik itu kan metode atau cara yang dilakukan oleh para pengrajin dalam membuat Mm-mm. satu kain yang memiliki cerita atau motif gitu. Iya. Kalau kain itu kan tekstilnya ya, gitu. Mm-mm. Iya, Bu, benar. Apa harus dipahami dulu juga arti dari apa namanya batik dan kain. Kalau kain batik mungkin baru secara keseluruhannya Baru. kain yang memiliki uh, corak atau motif yang dibuat melalui proses membatik gitu. Oh, iya, 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 Ibu. Nah, Ibu, kalau kan tadi kan kita berbicara secara general nih, Bu. Kalau boleh dijelaskan ini asal-usul dari batik Betawi Tambora ini gimana sih, Bu, awalnya? Oke. Jadi kalau boleh kita cerita sedikit tentang Tambora ya. Tambora itu awalnya adalah sekelompok ibu-ibu yang berada di rusun yang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Pemprov DKI melalui Dinas Energi zaman dulunya ya, Mm-mm. atau Dekranas. Kemudian kami sebagai instruktur atau pembina dari teman-teman yang atau ibu-ibu yang berada di rusun tersebut. Jadi awalnya Oh, ibu-ibu tersebut belum menjadi seorang pengrajin batik nih, belum menjadi wah. kelompok Mm-mm, pengrajin mm-mm. Iya. batik. Jadi, mereka ikut berlatih dengan kami dari DKI gitu awalnya seperti itu. Hmm. Oh, awalnya seperti itu. Betul. Kemudian uh, setelah melakukan pelatihan beberapa hari, ternyata minat dari teman-teman rusun yang tinggal di rusun atau ibu-ibu itu sangat tinggi terhadap ilmu membatik. Jadi mereka itu seperti memiliki
passion atau hobi dari Iya, betul. membatik, sehingga berkelanjutanlah menjadi satu komunitas pembatik yang sampai saat ini dikenal orang dengan nama Batik Betawi Batik Tambora. Betawi. Oke, nah, oke. Berarti keren banget ya Bu dari sebuah komunitas sehingga ibu-ibu ini tuh bisa menghasilkan batik yang bagus-bagus, yang berkualitas juga ya Bu berarti. Nah, Keren Ibu, keren sekali. Nah, Ibu, seperti yang kita udah ketahui bahwa batik ini tuh dibuat ada yang menggunakan teknik tradisional maupun teknik modern. Nah, kalau di batik Betawi Tambora ini tuh ada berapa teknik sih Bu yang digunakan dan motif apa aja sih yang biasanya yang dibuat oleh batik Betawi Tambora ini, Bu? kalau untuk teknik membatik benar tadi Iya, seperti yang sudah dijelaskan, ada teknik cat dan teknik tulis ya. iya. Di mana batik Betawi Tambora ini masih rata-rata menggunakan teknik tulis dengan menggunakan tangan si ibu-ibu pengrajin. Oh, iya, iya. Jadi dengan tujuan untuk ikut serta melestarikan teknik membatik yang merupakan warisan budaya kita ya. Iya, Jadi ibu itu membuat kain batik atau membuat motif batik pada kain dengan menggunakan teknik tulis, teknik tulis. Oke. canting, dan beberapa material lagi yang berhubungan dengan batik itu Batik. sendiri. Oke. Gitu. Biasanya tuh motifnya apa aja sih Bu kalau boleh tahu motif-motifnya? Untuk motif, karena kebetulan dari Batik Tambora itu mengembangkan seni budaya kota Jakarta atau Mm-mm. yang lebih dikenal dengan Betawi, maka motif-motifnya itu mengangkat seni budaya yang ada di kota kita Jakarta, Oke. seperti landscape kota Jakarta atau flora atau fauna atau bahkan kulinernya. Jadi mungkin seperti teman-teman ketahui ya, ada ondel-ondel ya. Iya benar Bu, benar. Ya, ondel-ondel itu kan ciri khas benar-benar dari kota Jakarta ya. Iya, Kemudian mungkin teman-teman pernah tahu juga kerak telur, salah satu kuliner iya kota betul. Jakarta. Jadi Kota Jakarta juga. hal-hal yang seperti itulah yang Batik Tambora buat. Di samping itu, Tambora sendiri kan berlokasi di Jakarta Barat ya. Mungkin Iya Bu. teman-teman belum ada yang tahu kalau Jakarta Barat itu memiliki Oh, dari kota tersebut, yaitu cupang serit dan anggrek. Nah, salah satu itu yang dikembangkan oleh para oh, pembatik di Tambora. oke. Membuat, halo, Iya. terputus ya? Iya Bu, Terputus ya? cukup cukup jelas Bu. Halo, Cukup jelas karena menurut saya sempat motif yang terputus ada di nggak batik tadi? Tambora ini ternyata unik-unik ya Bu, yang Sempat dimana terputus nggak menuangkan seperti penjelasannya? misalkan itu ada ondel-ondel, kerak telur, Monas, landscape Jakarta dan lain-lain. Nah, kalau boleh tahu juga nih Bu, kan kalau kita berbicara macam-macam batik, ini tuh tekniknya banyak ya Bu ya. Lalu, Iya. apakah batik Betawi Tambora ini memberikan edukasi melalui pelatihan membatik untuk masyarakat Bu? Iya benar. Jadi di samping menciptakan kain batik, Ya, jadi teman-teman atau ibu-ibu anggota pembatik Tambora itu melakukan edukasi. Seperti contohnya, saat ini teman-teman batik Tambora melakukan edukasi di panti sosial yang berada di Kemayoran. Jadi melatih teman-teman oke. kita kurang Mm. itu yang berada di panti sosial untuk mengetahui tentang batik. Kemudian beberapa waktu lalu juga membuat workshop untuk finalis Abang None gitu. Oh, oke, keren banget Bu, keren keren. Uh, ada lagi juga mengajarkan atau membuat workshop di sekolah-sekolah SD atau sekolah SMA. Nah, besok ini terakhir
di akhir Agustus ini mungkin juga ada rencana kita memperkenalkan batik kepada putra-putri remaja DKI Jakarta. Oke, keren banget nih Bu workshopnya ya Bu ya, karena emang menurut saya pribadi tuh sekarang tuh anak-anak harus sedini apapun tuh harus harus dia tuh mengenal batik gitu Bu. Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu juga nih Bu, kan tadi kan Ibu berbicara mengenai pembina-pembina di sana, orang-orang yang lagi belajar mengenai cara membuat batik. Nah, kalau boleh tahu nih di Batik Betawi Tambora ini tuh yang ikut pembinaan itu rata-rata itu apakah orang tua atau juga ada anak mudanya nih Bu? Eh, untuk membuat workshop atau pelatihan membatik, Tambora membuka dari usia anak-anak sampai dengan usia lanjut atau Lanjut. usia tua. Jadi karena memang pada prinsipnya memperkenalkan batik itu tidak ada batasan usia ya. Memang Iya, prioritas anak yang harus memahami batik. Tapi tidak ada salahnya juga kalau orang tua atau usia-usia lanjut ingin mempelajari atau mempraktekkan apa sih itu batik, pengen tahu iya. batik, kita juga ikut, kita buka kelas workshop di usia-usia tersebut. Iya Bu, bener Bu. Kalau boleh tahu juga nih Bu, butuh waktu berapa lama sih Bu, misal untuk orang tersebut bisa membuat batik Bu? Sebenarnya kalau untuk mengerti apa itu batik dan bagaimana pembuatannya sih tidak lama ya, dalam waktu eh, 2 sampai 3 jam sudah paham. Sudah paham, Oh, bisa membuat dalam skala kecil ya, seperti sapu tangan ya, atau kain ini, iya. kain apa, cupin ya kan. Tapi yang membuat lama itu adalah apabila kita sudah makin mengerti tentang proses membatik, sehingga kita membuat motif-motif yang unik yang membutuhkan tingkat keahlian yang cukup, sehingga itu Mm-mm. membuat prosesnya jadi akan lama gitu. Oh iya iya, oke. Amannya sih cepat 2 atau 3 jam sudah mengerti pastinya tentang apa Oh, itu. berarti cepet juga ya Bu, 2-3 jam gitu. Saya pikir kayak sehari 2 hari baru Ya, mengerti gitu Bu cara pembuatannya. ya. Kalau cara praktek mungkin Oke. kita perlu 1-2 hari karena harus mengenal apa Oh namanya tahapan ini. Jadi banyak proses yang harus kita iya, lakukan. oke. Mau ingetin kembali nih buat Sobat Emas mungkin yang ada pertanyaan untuk Bu Lili, boleh banget langsung ditulis di kolom komentar. Nanti Bu Lili akan bantu menjawab pertanyaan teman-teman dari Sobat Emas. Boleh. Hmm, nah, Bu Lili nih, menurut Bu Lili sendiri ini nih, mana sih batik yang paling berkesan gitu, baik dari segi filosofi, cara pembuatan, atau dari segi popularitasnya di masyarakat nih, Bu? Eh, yang bagaimana pertanyaannya tadi? Maaf, Di putus. batik Betawi Tambora ini kan ada banyak beraneka ragaman macam batik ya Bu ya. Menurut dari Bu Lili sendiri ini nih, mana sih yang paling berkesan gitu Bu, baik dari segi filosofi, cara pembuatan, maupun popularitasnya di masyarakat. Oh, oke. Nah Ibu Lili, balik ke pembicaraan kita tadi yaitu mengenai berbagai keanekaragaman yang terdapat di batik Betawi Tambora. Menurut Ibu Lili sendiri nih, mana sih yang paling berkesan baik dari segi filosofi, cara pembuatan, hingga cara popularitasnya di masyarakat nih Bu? Oke. Jadi tadi terputusnya di ini ya. Apa yang paling menarik Iya, dari batik batik Betawi. Tambora ya? Iya betul. Batik Betawi Tambora itu yang paling menarik menurut saya adalah ikon dari kota Jakarta Barat yang dikembangkan oleh para ibu-ibu yang ada di komunitas batik Betawi Tambora, yaitu membuat batik dengan motif Jepang serit dan anggrek, karena Oh, uh, itu uh, belum ada dan apa hanya ada di Tambora motif itu. Teman-teman iya mau Bu, benar. melihat tersebut, dan itu benar-benar mengangkat apa seni budaya barat itu sendiri. Jadi itu yang sangat menarik dan
kenapa batik Betawi Tambora itu terlihat berbeda. Kemudian banyak motif-motif yang sudah ada pada umumnya, tapi ibu-ibu ini pandai sekali mengangkat membuat motif batik dari keragaman seni budaya yang dimiliki oleh Kota Jakarta. Oke, iya Bu, benar. Saya soalnya juga baru tahu nih Bu bahwa ada batik Betawi gitu kan Bu, karena saya biasanya tuh mendengar dari batik-batik Jawa gitu, batik Cirebon gitu kan. Dan ini Ya, adalah pertama kali saya mendengar batik Betawi karena ini merupakan sebuah keunikan juga, keunikan yang dimana batik-batik ini tuh isinya tuh ciri khas Jakarta ya Bu ya berarti. ya, jadi khas Mm-mm. Kota Jakarta. Dia mengangkat seni budaya Kota Jakarta. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu dari segi pemasaran nih Bu, apakah batik Betawi Tambora ini sudah mampu atau sudah pernah mengeluarkan ke luar negeri belum Bu produknya Bu? Atau masih di Indonesia saja, masih di pulau saja? Oh, alhamdulillah kemarin batik Tambora produknya salah satu yang dikirim ke Osaka, Wah, Jepang. Jepang. Iya, Jadi betul. salah ya, yang dikirim oleh kami ke Tokyo. Gitu. Oke. Biasanya tuh nih Bu, orang-orang tuh mesennya tuh motif apa sih Bu yang paling banyak Bu? Kalau ditanya begitu bingung ya, karena motifnya dipesan-pesan semua ya. Jadi yang paling banyak dipesan, yang paling banyak diminat oleh teman-teman, oleh pembeli. Uh, Apa ya, saking banyaknya saya bingung ya. Motif ini ikan cupang serit itu juga sering 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 banyak Oh, iya iya. dibuat. Batik Bundaran HI yang terakhir kali kami Mm-mm. keluarkan itu cukup banyak peminatnya. Terakhir kali di pameran sekarang ini sedang berlangsung juga batik Tambora di acara warisan di JC Senayan ya Bu? Senayan, Oke. bahwa batik yang dibuat oleh teman-teman Rusenal Tambora dengan motif eh, apa Bundaran HI, patung di Bundaran HI. Oke, keren banget nih Bu, udah bisa sampai ke luar negeri ya Bu, berarti diekspor ke Jepang, ke Osaka. Kalau boleh tahu juga Ya, nih, gimana sih cara Bu Lili ini memperkenalkan batik kepada masyarakat agar masyarakat ini mau gitu Bu mengenakan batik Bu? caranya pasti sama ya. Jadi kita harus memiliki strategi dalam memperkenalkan batik ke masyarakat, karena seperti yang kalau udah dengan kata batik mengartikan bahwa pakai batik itu terlihat tua ya. Jadi bagaimana kita Mm-mm. mengubah pemikiran masyarakat bahwa batik itu sekarang motifnya tidak selalu seperti itu, membawa atau menggiring masyarakat untuk uh, lebih menerima atau suka dengan membuat motif-motif yang menarik, dan kita mempromosikannya melalui dua banyak hal ya. Jadi seperti offline dan online. Kalau offline-nya sendiri kita mengikuti pameran-pameran, terus kita Mm-mm. membuat berjualan di store kita sendiri. Kalau dengan online-nya banyak sekali seperti dengan Instagram, dengan marketplace seperti itu. Oke, 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 baik. Pertanyaan terakhir nih untuk Bu Lili. Harapan Bu Lili untuk kedepannya untuk batik Betawi Tambora ini apa Bu harapan untuk kedepannya? Harapan saya untuk teman-teman atau yang ada di komunitas Betawi, Betawi Tambora, uh, agar lebih produktif dan lebih kreatif dalam menciptakan motif, sehingga makin memiliki keunikan, Mm-mm. kemudian lebih sering melakukan survei tentang bagaimana kebudayaan Kota Jakarta, sehingga dapat menemukan motif-motif yang lebih unik lagi dan lebih menggali lagi kebudayaan yang
kota kita miliki. Jadi Oke. seperti itu. Oke, baik. Keren banget nih materi-materi serta penjelasan dan informasi dari Ibu Lili nih. Nah, teman-teman Sobat Emas, di sini Jembatan Emas ini hadir sebagai platform peer-to-peer lending yang akan membantu teman-teman dalam permodalan khususnya, yaitu mungkin teman-teman yang lagi mengembangkan usahanya, lagi ataupun lagi membuka usaha baru. Nah, sekedar informasi juga bahwa Jembatan Emas ini sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga Jembatan Emas ini telah bekerja sama dengan Bank BJB, Paksel, Bakul, UMKM Naik Kelas, serta Badan Narkotika Nasional dan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Jembatan Emas. Untuk informasi lebih lanjut, boleh langsung kunjungi di website Jembatan Emas www.id Jembatan Emas dan kunjungi sosial media Jembatan Emas juga boleh. Lalu atau teman-teman langsung boleh menghubungi nomor yang tertera dalam kolom komentar di bawah ini ya. Nah, Ibu Lili nih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Sobat Emas nih Bu Lili. Aku coba bacakan ya Bu Lili. Yang pertama ini ada dari @kiki_fempri yaitu bertanya, "Halo Bu Lili, mau tanya kira-kira kalau mau usaha batik Tambora itu gimana Bu prosesnya dan apa saja yang perlu kita persiapkan?" Ini langsung dijawab ya. Iya, boleh Bu. Tadi maksudnya kalau mau buat usaha seperti batik Tambora mungkin ya. Iya, betul. Jadi pastinya yang pertama harus kita miliki adalah kemauan ya. Kemudian konsentrasi dan fokus terhadap pilihan usaha yang akan kita jalani. Pertama itu dulu. Kemudian baru kita menyiapkan strateginya seperti membuat visi, Iya, misi, terus kita membuat pastinya anggaran ya, apa dari usaha tersebut kita akan lakukan seperti apa nanti ke depannya. Setelah itu terbentuk, kita fokus menjalaninya, terus kita membuka networking. Jangan lupa ya, networking itu betul. penting ya. Iya, betul Bu. Kolaborasi, jadi sekarang ini kan era kolaborasi ya. Itu pun harus kita lakukan. Di samping itu, kita harus memiliki produk-produk yang unik yang bisa diingat oleh masyarakat, dan yang lebihnya lagi produk tersebut memiliki nilai tambah. Nah, Jadi baik. kalau misalnya hal-hal tersebut sudah kita miliki, kita baru mantapkan langkah untuk kita membuka usaha. Oke. Nah, nih Bu, ada pertanyaan lagi dari @hanawanti, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana strategi batik Tambora ini di masa pandemi kemarin, Bu? Oke, ini pertanyaan yang benar-benar mungkin teman-teman harus tahu ya, Iya, karena masa itu membuat hampir semua bisnis terkena imbasnya ya, termasuk batik Betawi Tambora ya. Jadi, nah bagaimana batik Betawi Tambora bisa bertahan waktu pertama berdiri, baru berdiri sebulan langsung pandemi ya kan. iya Tapi betul Bu. alhamdulillah kenapa kami tetap bisa bertahan, karena itu dia tadi, kami tingkatkan networking dan kami tingkatkan kolaborasi. Jadi di saat usaha-usaha lain diam, kami terus bergerak dengan bernetworking dan berkolaborasi, dan kami terus mencari strategi pada masa itu apa sih yang kita gunakan agar kita bisa bertahan, yaitu kita meningkatkan informasi tentang digital. Jadi kita lakukan terus kegiatan dan kita informasikan melalui digital, karena waktu kita pandemi kan kita online semua ya. Iya, betul Bu. Itu. Online semua, serba online. Jadi itu buat teman-teman semua, waktu pandemi kemarin batik Tambora cukup terasa dan terdampak juga, tapi kita tidak mau menyerah pada keadaan, jadi kita membuka networking seluas-luasnya dan kolaborasi sebanyak-banyaknya melalui digital. Oke. Dan kita Nah, nih Bu, sambil menunggu pertanyaan dari sobat emas lain nih, kalau boleh tahu nih Bu, kesulitan apa sih yang dihadapi oleh batik Betawi Tambora nih Bu? oke. Uh, semua usaha pasti menemui kesulitan atau mengalami kesulitan, apalagi Betul. usaha yang
ya, itu pasti mengalami naik turun atau pasang surut yang banyak-banyak yang harus kita lalui ya, Iya, tahapan betul atau Bu. kesulitan ya. Pasti yang pertama adalah kesulitan eh, dari sumber daya manusia itu sendiri. Sebab batik teman-teman di Tambora ini kan awalnya bukan pengrajin ya, dimana harusnya eh, memiliki ilmu yang tidak berhenti ya. Jadi terus berlatih, Mm-mm, terus berlatih. Waktu betul. masa pandemi kan peraturan sangat ketat ya. Iya. Bertemu bertemu tidak boleh, berkumpul tidak boleh. Sementara pengrajin itu biasanya membatik bersama-sama Mm-mm. ya, apa namanya, di galeri harus berkumpul. Nah itu cukup sulit mengatasinya. Akhirnya kita dengan cara membawakan materialnya ke rumah masing-masing, dan itu tetap dilalui oleh para pembatik dengan semangat. Jadi apa, mereka tetap, karena itu sudah passion ya, sudah hobi, sudah Iya, mencintai betul. pekerjaannya, maka tetap dilakukan oleh para pembatik dalam apa namanya, mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Di samping itu juga sekarang ini kan eh, sumber material juga ada beberapa kesulitan kita dapatkan ya. Iya. Itu pun kita tegikan dengan sebaik-baiknya, misalnya kita berkolaborasi dengan para penyedia peralatan pembatik untuk mengirimkan ke galeri di Tambora tanpa harus kita berkunjung ke sana, dengan memanfaatkan pengiriman-pengiriman online dan sebagainya. Jadi hal-hal itu yang kurang lebih kesulitan yang kemarin kita hadapi selama masa pandemi. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nih Bu dari Vina Pitupulu, yaitu pertanyaannya adalah Batik Tambora ada target untuk go internasional nggak Kak? Kalau iya, apa langkah-langkah yang akan diambil? Terima kasih. Uh, Langsung jawab ya. Iya, boleh Bu. Uh, Insya Allah ya, pastinya kita ada target untuk ke arah sana ya. Pasti dalam satu usaha pencapaian-pencapaian untuk ke arah yang lebih dari yang sekarang ini dilakukan oleh teman-teman pengrajin. Dan alhamdulillah kesempatan itu ada ya, didapatkan oleh para pengrajin. Dan baru saja kami mengikuti kurasi untuk kalau tidak salah ya, Iya. New York ya, New York Australia gitu ya. Jadi kita baru saja melakukan atau mengikuti kurasi dari kegiatan tersebut, di mana nanti produk-produk kita akan dikirimkan ke negara tersebut. Dan Oh. strateginya yang pasti adalah, Mm-mm. kalau teman udah mengerti batik, yang pasti ya harus batik. Iya. Artinya tidak boleh bahwa kain printing diakui oleh batik. Nah itu kalau di dunia internasional tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus menghargai apa yang sudah kita lakukan, dan kita tidak bisa uh, membohongi publik, apalagi publik internasional gitu Iya ya. Bu, betul. Tersebut baru kita mencari corak-corak apa yang diminati oleh negara-negara yang kita tuju. Oke. Kemudian baru kita langkah-langkah selanjutnya yang pasti adalah uh, apa namanya, persiapan produksi ya, Iya. kira-kira seperti itu. Nah, Bu, misalkan di sini teman-teman Sobat Mas ada yang mau melihat produk-produk dari Batik Betawi Tambora atau bahkan ada yang mau beli juga nih, Bu. Ini bisa bisa lihat di mana sih, Bu, kalau boleh tahu? Apakah Batik Betawi Tambora ini mempunyai marketplace atau datang langsung ke rusun nih, Bu? Uh, Pertama di Tambora sendiri kami memiliki ketua yang bisa teman-teman hubungi, namanya Ibu Lilis. Nanti Oke. bisa kami akan berikan nomor teleponnya. Ibu Lilis dan teman-teman di sana akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin buat teman-teman. Jadi di samping bisa datang ke galeri yang ada di Rusunawa Tambora, Jakarta Barat, bisa lihat juga IG-nya di IG Tambora, bisa DM langsung ke sana apa yang ingin dibeli atau mau mengikuti pelatihan, atau bisa juga menghubungi adminnya melalui WhatsApp. Nanti saya juga sampaikan di Oke. ada di apa, live ini ya. Iya, baik, Bu. Baik, boleh. Jadi teman-teman yang mau pesan produk-produk dari Batik Betawi Tambora boleh banget langsung kunjungi di Instagramnya juga ada ya Bu ya, Instagram Batik Betawi Tambora Bu. Oke. Nah itu teman-teman. Oke.
Baik, kalau boleh aku simpulkan dari pembicaraan kita hari ini bahwa berawal dari komunitas ibu-ibu rusun ini yang gemar membatik, lalu dibina hingga menghasilkan sebuah batik yang berkualitas. Lewat membatik, Bu Lili ini dan teman-teman ini dapat melestarikan budaya Indonesia dan budaya Betawi juga melalui motif-motif yang tertuang dalam kain batik. Nah, dengan membuat batik ini yang menarik diharapkan banyak yang gemar menggunakan batik Betawi nih khususnya nanti. Semoga pembicaraan kita hari ini mengenai asal-usul batik Betawi Tambora dapat menginspirasi kita semua untuk tetap semangat dan menjalankan usahanya. Dan aku berterima kasih kepada Ibu Lili di tengah kesibukannya ini Bu ya, yang sudah bersedia meluangkan waktu dan ruang untuk sharing mengenai usaha dan edukasi tentang membatik. Semoga kedepannya ini batik Betawi Tambora ini semakin go internasional dan produk-produk dari batik Betawi Tambora ini bisa dikenal masyarakat secara luas. Dan tidak lupa juga aku berterima kasih kepada Sobat Mas yang sudah setia dari awal hingga akhir acara. Aku Alinda pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata selama acara berlangsung. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih. Sore. Sore Ibu.